level swing. Caranya seperti saya jelaskan kemarin. Anda untuk tren turun, 2 buah high, garis, kasih kotak, lalu tarik garis tren. Jadi 2 buah swing ini kita jadikan acuan untuk membuat garis trend line. Dan ketika ada swing low, swing high, ada swing baru, garis trend line, kita update lagi. Jadi ketika ada swing baru seperti ini, maka kita akan garis lagi, tarik garis lagi. Seperti itu. Kayak gini. Contoh. Nih. Anda punya 2 buah swing, pucuk, ayunan. Anda tarik garis. Simple. Kayak gini. Nah, ketika muncul, ketika retrace, lalu break, berarti muncul swing terbaru. Apa yang kita lakukan? Kita update. Kayak gini. Ini jadi tren turun dikatakan itu valid jika level ini tidak ditembus. Ini loh kotak ini. Jika ini tertembus berarti tren turun sudah nggak valid. Apa gunanya mengupdate trend line? Sekali saja gambar sudah bisa kok. Oke, menggunakan trend line sebagai pengukur momentum. Maksudnya gimana? Jadi contoh nih. Nih euro tepat banget nih. Kita punya swing baru. Kayak gini ya. Kita tarik. Nah, semakin ekstrim garisnya, tahu ya ekstrim. Kalau gini sih, contoh kalau trennya kayak gini, berarti kan datar. Kalau trennya kayak gini, 45 derajat kayak gini kemiringannya, ini ekstrim. Apalagi kalau kayak gini. Lebih ekstrim lagi. Maksudnya gini. Semakin curam sudut tren lainnya, berarti momentumnya sangat kuat. Artinya gerakan harga sangat jauh, momentum kuat. Apa yang terjadi setelah itu? Biasanya sideways. Nah, ini kelebihannya. Jadi Anda bisa tahu dari situ. Dan hati-hati juga. Ketika market sideways, no entry. Akan banyak whipsaw alias pengejar stop loss. Sabet atas, sabet bawah. Tuh. Jadi kenapa kita harus mengupdate trend line terus untuk aliran ini? Karena untuk mengukur itu momentum tren. Kalau momentum kurang dari 45 derajat, datar-datar aja, datar banget, bisa jadi sideways. Nah, contoh kayak gini. Ini kan sideways banget kan. Terlalu gimana ya? Contoh kayak gini kan terlalu mendatar. Gitu loh. Dan hati-hati akan banyak sabetan di situ. Tuh. Catat tentang kemiringan. Jadi sudut yang bagus itu yang seperti apa? Ya nggak datar, nggak terlalu datar, juga nggak terlalu miring. Ya kayak ginilah. Jadi support resisten bisa bekerja dengan baik untuk cara ini. Tuh catat. Dan ini juga hati-hati. Jika swing berdekatan, contoh ini ya, kita tarik kayak gini. Dan di sini ada swing lagi.
jika swing berdekatan, ini kan agak jauh ya, ini juga agak jauh. Jika swing terlalu dekat, hati-hati. Tuh. Jadi poinnya untuk penganut aliran ini adalah satu, mengukur momentum tren. Tren semakin ekstrim, maka momentum kuat. Ketika momentum kuat, maka kemungkinan besar selanjutnya akan sideways. Tuh. Dua, jika sideways kan ya Anda nggak entry trend tuh. Dan yang ketiga, hati-hati. Jika yang dijadikan acuan tren terlalu berdekatan kayak gini, hati-hati. Tuh, hati-hati. Mungkin sudutnya nggak datar, tapi hati-hati. Tuh, poinnya. Hati-hati jika momentum terlalu trendline terlalu datar dan berdekatan. Hati-hati. Tuh. Itu menggambar tren dengan level harga. Keuntungannya satu, Anda bisa mengukur momentum market. Anda bisa tahu reversal lebih dini. Lebih rinci tentang pemetaan tren. Dan biasanya orang-orang yang nggak mau ribet kurang suka cara ini. Ada cara yang kedua yang lebih populer. Nah, yang kedua, trendline dengan visual context. Artinya apa? Kita menggunakan penglihatan visual kita konteks untuk menggambar tren. Jadi yang ketika keadaan market kayak gini, garis yang paling pantas untuk ditarik garis trendline itu yang mana gitu. Kita contohkan. Contoh ini. Tarik garis kayak gini. Tuh. Jadi nggak peduli swing, nggak peduli apapun. Nggak peduli, ya tetap agak peduli sih. Cuman maksudnya kayak gini. Nggak presisi yang kayak tadi. Nggak sepresisi yang kayak tadi. Nah, pada aliran ini, trendline bisa dijadikan support resisten diagonal. Artinya, di sini harga tertahan dari bawah, di sini tertahan dari bawah, di sini tertahan dari bawah, di sini juga tertahan, di sini juga. Nah, di sini harga tertahan dari atas, di sini juga tertahan dari. Nah, tahu kan maksudnya? Jadi tahanan harga gitu. Seperti ini juga. Kurang perhatikan swing, tapi tetap orang-orang dengan aliran ini tetap support resistennya biasanya dipakai. Nah, itu kan. Apakah works Pak. Apakah ampuh? Ampuh juga, tergantung yang pakai. Itu. Nah, jadi yang bagus yang mana? Nah, ini kan ada rejection kan. Yang bagus yang mana? Dengan visual konteks atau dengan level swing, Pak? Dengan level harga. Tergantung Anda cocok yang mana. Toh trendline dengan cara ini atau dengan cara yang tadi biasanya nggak bisa berdiri sendiri, harus dicampur dengan minimal support resisten. 2, candlestick pattern jika Anda suka. 3, supply demand umum jika Anda mau. Nah, kelebihannya trendline dengan visual konteks ini itu lebih simple karena sangat fleksibel, biasanya digabung dengan moving average juga bisa. Dan lebih umumnya orang-orang mencampurnya dengan teknik breakout flag. Jadi biasanya moving average, retrace, breakout flag. Ya, nanti akan kita bahas. Oke, good night.